ketika Rasulullah mau berdakwah di kota Taif namanya. Oh, Taif. Kota Taif. Kemudian Rasulullah pergi bersama sahabat, beberapa sahabat. Nah, kemudian di sana bukannya dapatin sambutan, tapi apa yang dapat Rasulullah? Hujatan. Sambitan. Oh, sambitan, dilemparin batu. Rasul lemparin batu oleh masyarakat sana. Kenapa mereka bisa lemparin batu? Padahal Rasulullah nggak punya salah sama mereka. Ternyata difitnah orang-orang itu dipengaruhi supaya dibilang bahwa Rasulullah ini orang yang akan mengganggu keamanan di negara itu, di wilayah itu. Kulum-kulum kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama gue JJ, Sobat Kilap. Kali ini ada yang baru nih, Bang Diki Smash. Bukan dong. Apaan? Iki aja panggil Iki. Ya, Iki semua. Abang Iki kita. Gaya udah kayak anak Jaksel wah. Jaksel habis dong. Sak nih. Tuh, kaosnya Raisa gitu. Oh iya dong. Seneng gue biarpun gak ada Raisa, yang penting ada kaosnya. Biar dilatih terus aja ya. Sebetulnya kita ada di program Sobat Kilap Insap ya. Insap apa Insap? Bener dong. Itu. Oh, udah coba ulang lagi dah. Sobat Kilap Yuk Insap. Insap. Nah, gitu. Kita materi kita kali ini, Bang, toleransi. Toleransi. Nih, ikutin gua. Coba. To, Le, ran, si, astagfirullahaladzim. Toleransi. Ini cuma ada nggak ketolong udah. Udah. Emang IPK di bawah 3 kayak gitu. Ya, udah. Ya, nggak usah diakuin aja. Gimana aja mau ngomongin apa hari ini? Karena banyak rasis banget, Bang. Belakangan hari ini kayak toleransi di Indonesia tuh goyang. Nggak hanya di Indonesia sih kalau masalah toleransi ini. Rasis dari zaman Martin Luther King kan di luar negeri. Rasis, demo. Kemarin Trump kalah gara-gara rasis kan dibilang. Oh my god, JJ. Wah, jadi Indonesia kemarin Abu Janda kan nge-tweet. Tentang itu Spigai rasis kan, ya Allah. Udah ngatain itu dia ya? Nah, di hukum Islamnya ada nggak sih toleransi itu sebenarnya? Langsung aja kita tanya, abang kita yang masih tinggal di lautan, Ustadz Ikhwan Nudin. Bukan dong, itu ikan, ini ikan. Udah di daratan sekarang. Di daratan, alhamdulillah aja. Kan Nabi Muhammad pernah ada piagam Madinah, Tad. Itu gimana sih asal mual piagam Madinah? Oh iya, Masya Allah. Jadi kalau bicara toleransi ya, Islam ini seperti yang JJ tadi bilang ya, Islam itu memang adalah agama rahmatan lil alamin ya. Toleransi itu bagian dari rahmatan lil alamin itu sendiri. Kalau bicara piagam Jakarta itu memang piagam Madinah. Jakarta beda dong, Pak. Piagam Jakarta beda lagi ya. Itu yang terkait dengan Pancasila. Udah lucu aja. Piagam Madinah itu memang lahir ya pada saat memang Rasulullah SAW ya, para sahabat yang dari kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah, mereka datang ke Madinah ya setelah memang berinteraksi dengan sesama masyarakat di sana ya. Kemudian Rasulullah melihat memang tetap ada nih benih-benih perpecahan di antara beberapa suku-suku yang ada. Ditambah lagi memang ya sebelum Islam datang pun di Madinah itu sudah antar suku tuh memang udah sering ada perang gitu ya, antar suku. Dari zaman Nabi udah zaman suka. Nabi, betul. Berarti nggak heran sekarang masih banyak yang suka perang. Wah, seperti di Suriah. Wah, beda dong. Jadi kalau di zaman lalu itu zaman Rasulullah SAW ya sebelum Islam datang dengan membawa rahmatil alaminnya, memang antar suku itu perang ya, antar suku perang. Dan kemudian di Madinah itu sendiri ketika memang kaum muhajirin datang dengan Islamnya bersama Rasulullah SAW, itu bukan berarti menghentikan tuh yang namanya perang-perang seperti itu. Potensi perang itu tetap ada. Ya, apalagi tambah lagi ya tadinya Yahudi, Nasrani ya, kemudian suku-suku yang situ yang non Yahudi Nasrani itu ada lagi tambah lagi Muslim datang ya. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah itu datang ke Madinah. Nah, Rasulullah SAW sebagai seorang yang dijuluki dengan Al-Amin ya. Al-Amin artinya apa, Cik? Kira-kira, Cik? Tahu nggak, Cik, Al-Amin, Cik? Al-Amin tahu nggak? Nah, kalau Iki atau Iki gimana, Ki? Tahu, Ki? Al-Amin itu apa, Ki? Di rumah saya masjid namanya. Oh, gitu, Al-Amin. Ya, jadi Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Orang yang dipercaya ya. Jadi Al-Amin itu gelaran pada Rasulullah SAW karena memang Rasulullah dianggap oleh para masyarakat, tokoh-tokoh di sana itu memang nggak pernah Rasulullah itu berdusta ya. Bahkan Rasulullah tuh kalau dalam berbisnis aja tuh selalu mengedepankan kejujuran ya. Sehingga gelar beliau Al-Amin itu sejak beliau sebelum diangkat jadi Nabi Rasul pun sudah tergelar dengan sebutan Al-Amin ya. Makanya ada ketika ada semacam apa namanya potensi ya adanya benturan di antara suku-suku itu, maka ada beberapa pemuka-pemuka suku lah ya,
ulama suku yang menginisiasi atau mencoba untuk mengusulkan ini supaya nggak ada benturan ya di Madinah ini seperti apa. Ya, akhirnya dilihatlah sosok Rasulullah ini sebagai kayaknya ikon nomor satu. Ya. Jadi sejarahnya kita dibilang ya, pegang Madinah ini seperti apa. Ikon nomor satu tuh hingga para pemuka-pemuka ini datang pada Rasulullah, ya Rasulullah gitu ya. Pada saat itu memang diharapkan ada semacam aturan main, ya. Sehingga wajar kalau pegang Madinah itu isinya berapa? Berapa pasal tuh? Wah, yang tadi gua kasih tahu Je, Berapa ya coba? Kok emang ngasih tahu kan? Nah, di belakang. Kan lu nanya tadi itu udah gua jawab lupa lagi. Iya. Jadi kurang lebih itu isinya ada 47 pasal yang mengatur. Bukan JKT48 Beda Wes. kita paham dong. Jadi memang 47 pasal ini tujuannya apa? Kesimpulan atau resume dari 47 pasal yang ada itu isinya apa? Di antaranya tentang mengatur bagaimana hubungan antar mereka, ya. Hubungan muamalah di antara mereka semua. Itu yang nulis pasal itu Nabi Muhammad atau siapa? Ya, jadi memang Rasulullah SAW mengusulkan itu semua, dan memang usulan itu memang dianggap oleh para perwakilan suku itu adalah usulan yang sangat-sangat pas gitu ya buat mereka semua. Jadi di situ aturannya tentang hubungan, bagaimana mengatur supaya keamanannya terjaga masing-masing, ya, keamanan beribadahnya mereka, keamanan dalam berdagang dan segala macamnya. Terus juga mengatur juga diantaranya pola kehidupan, bagaimana diantara mereka tuh bermuamalah, dagang dan lain-lain. Terus makna toleransi dari piagam tersebut apa tuh? Ya, jadi intinya nanti Rasulullah itu menginginkan dalam piagam itu tercerminlah sebuah sikap bersama, ya. Piagam Madinah itu sikap bersama supaya saling menghormati, ya kan. Inti dari kalimat toleransi itu kan ya saling menghormati, Iya, apalagi benar. lapang dada, Saling bukan suspek lapang dada gitu, bukan. Ya, jadi lapang gitu dada. loh. Enggak, biar kayak Kayak Derai. jadi komuser. Ya. Jadi inti dari piagam itu ingin mengarahkan para suku-suku yang ada, termasuk kaum muslim yang ada di dalamnya itu, untuk saling menghormati sih intinya. Jadi menghormati, menghargai apa yang ada, kemudian juga menghormati keyakinan masing-masing. Ya, jadi nggak boleh tuh diintervensi gitu ya. Jadi kayak Diki misalkan tahu nih di sekitar rumahnya ada orang yang mungkin ajarannya itu berbeda ya. Nah, nggak boleh tuh kecampur sama urusan agama orang lain, apalagi menghina Sampai apalagi ngejek-ngejek, atau bahkan tadi dibilang ada yang selain menghina agama ada juga rasnya dihina, ya. Bahkan sampai dikait-kaitkan dengan nenek moyang leluhur, yang disebut dengan kalimat apa tuh, evolusi dan lain-lain. Itu nggak benar, itu nggak boleh ya. Dalam Islam tuh. Jadi piagam Madinah itu digagas Rasulullah itu sebagai bentuk dari keinginan Rasulullah mempersatukan, ya, kota Madinah itu sendiri. Gitu Je. Sebelum kita nusin, Ustadz haus kayak ini. Ustadz butuh minuman. Wah, tahu aja emang. Ini nggak ada air ini nggak ada. Siapa tadi ya? Kayaknya di ujung sana ada yang. Aduh, Masya Allah. Lupa tadi. Ya, bisa aja. Ini jadi ini nih, Ya benar, jadinya enak di sini. Aduh, makasih banyak nih. Nggak ada meja. Meja bisa sini aja, Pak Ustadz, sini saya taruhin, Udah, Pak Ustadz. udah nggak apa-apa. Oh, maaf telat. Jadi tadi Aduh. keenakan kita, Iya, Insya keenakan Allah. nyender. Makasih banyak nih, aduh. Dan minumannya cuma satu karena kita berdua puasa, Iya, Bang. puasa kita udah nggak apa-apa dah. Puasa Daud. Iya. Kang Ade luar biasa baik banget ya. Canda. Alhamdulillah aja ya. Jadi dalam pembahasan toleransi ini ternyata juga ada awareness ya. Oh, ada yang aus di depan saya nih gitu ya. Iya. Peka ya dia. Peka sekali nih. Kali pertanyaan kedua tentang ada surat Jadi Al-Kafirun kayak kan. tamu aja nanya mulu ya. Tahu, nanya mulu. Iya, biar banyak ilmu. Oh, banyak ilmu, Masya Allah. Saling memberikan sharing ilmu ya benar-benar. Boleh aja. Gimana aja? Jadi surat Al-Kafirun tuh kan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu makna itu apa sih, Ustaz? Maksudnya? Wah, gila, udah jauh nih. Aduh. Kajiannya udah Ini mantan mulai. pesantren juga. Oh, pesantren apa namanya tuh? Pesantren kilat. Masih lumayan Cuma ya? sebulan Lumayan doang. Masih lumayan, ada pesantren kilatnya ya. Ya sebulan doang dapat nasi kok. kilat. Tuh pulangnya dikasih. di sambar kilat. Wah, meleduk. Iya, alhamdulillah ya. Ya cuma dikasih nasi kotak doang habis pulang, Mas. Iya, mata sosro. Teleponnya. Iya dong, sering. Aku enggak ketemuan. Udah nih, Pak mau jawab. Oh, iya. Tapi kenapa pesantren kilat yang diingat makanannya ya? Iya. Kotaknya doang. Parah di sini udah. Ya, jadi gini Je, kalau kita bicara toleransi emang ada hubungan banget ya sama yang namanya firman Allah surat Al-Kafirun. Ustaz juga bisa memudorahkan kan udah. Wah, Baca surat Al-Kafirun. mudorah. Mudorah kan? Membacakan ya, Ya Allah.
tadi Santrennya kilat sih. santetnya kilat sih cepet, tapi ilmunya dapet Ini ya pesantren sambar kilat di sini. Otaknya jadi meleduk. Dia namanya ganti Apa? JJ Halilintar. Wah, asli. Wah, iya. Rambut Banyaknya udah banyak follower nanti. Udah kayak mendingan gue dengerin murotalnya Pak Ustadz deh. Oh, gitu ya. Udah ngomong. daripada main Mortal Kombat. Ya beda itu mortal. Udah kan nih? Iya. Ada mau ini enggak? Ya, tapi kalau lihat Perlu JJ, dia- ya, oke JJ, coba aja sambil dengerin. Enaknya JJ sambil mantau juga tuh surat Al-Kafirun. Atau JJ apa sih kayaknya sih? Ah, dia Tampang-tampang. Lebih baik Ustadz saja. Oh gitu. Oke, gini. Jadi kan memang soal Al-Kafirun ini ya, itu kan identik dengan bagaimana Allah mengajarkan pada Rasulullah SAW ketika ada beberapa pembesar Quraisy yang menghadapi Rasulullah. Makanya ayat ini turun ya berkaitan dengan adanya keinginan ya beberapa pembesar Quraisy untuk melakukan negosiasi kepada Rasulullah. Nah, kalau bunyi ayatnya ya saya yakin sih yang namanya Dwiki ya, JJ itu udah hafal ya. Jadi paling tidak karena ini tiap sholat maghrib paling sering dibaca ini ya. Kuliah sama kulhu. Kuliah, kulhu sama Trikul. Hah? Trikul. Sama Trikul. Anas yang lupa kan. Ah iya benar sama Anas. Jadi cuman masalahnya kalau kuliah Al-Kafirun ini sering kebalik-balik nih orang baca nih. Wala antum, wala ana, wala antum, wala ana gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dibacanya sedikit memberikan rahmat kepada kita. Ya. Karena kata Allah apa? Faiza Qur'an Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan bila dibacakan ayat Quran itu maka perhatikan dan diam supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, gini bunyinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Rasa di Mekah. Ya. Tuh, kuliah Ahlul Kafirun. Alhamdulillah ya. Gimana rasanya tadi dengerin Kayak di Quran? Mekah. Kayak Padahal di kita Mekah. belum ke Mekah ya. Iya, nggak pernah ngerasain Mekah, tapi adem aja bawaannya dia. Ya, jadi memang salah satu mukjizat Quran itu ya ketika didengarkan oleh orang-orang yang ada iman di hatinya. Nah, bersyukur nih JJ, Dwiki sama sobat-sobat yang di belakang sana tuh. Halo. Waduh, beruntung banget ya. Beruntung banget ya. Adam juga tadi Adam, kena AC. ya. Adam kena AC. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kemudian dia ada terasa getaran, itu patut disyukuri. Ya. Bukan disyukurin ya. Iya. Ya, syukurin lu bukan itu, tapi disyukuri sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita balik lagi ke konteks pertanyaan JJ tadi ya. Ini ada apa nih? Surat ini turun kemudian kaitan dengan toleransi yang diajarkan oleh Islam seperti apa nih gitu kan. Nah, qul ya ayyuhal kafirun tadi dibilang bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah memang ada dapat hambatan nih. Hambatan ketika pembesar-pembesar Quraisy ya melihat bahwa dakwah Rasulullah ini yang mengusung ke tauhid dan ya membawa isu tentang ketuhanan yang satu ya. Sementara di zaman sebelum Rasulullah mengusung dakwah ini yang ada di mereka apa? Pemahamannya. Mereka percaya dengan adanya berhala-berhala yang banyak ya, mewakili dari atau menjadi perantara ya ibadah mereka kepada Allah. Ya, jadi mereka sebenarnya mengakui ada Allah sebagai Tuhan mereka. Tetapi yang mereka lakukan selama ini adalah mereka membiasakan adat budaya nenek moyangnya untuk apa? Menjadikan berhala-berhala itu sebagai alat untuk sebagai perantara kepada Allah. Dan Rasulullah datang membawa dakwah ini, ya, dakwah tauhid ini mengganggu dong buat mereka. Ya. Nah, sehingga wajar kalau Rasul itu diusik, diganggu, ya kemudian ada istilahnya, masa terganggu dengan ada ajaran Rasul. Nah, akhirnya intoleransi muncul di sini. Wow. Harusnya lapang nih, ya harusnya kan pembesar-pembesar Quraisy lapang ketika Rasulullah membawa dakwah yang baru yang menurut mereka tuh mungkin sebagai entah kompetisi atau saingannya, tapi Rasulullah sebenarnya membawa kebenaran, cuman mereka tahu bahwa ini Rasulullah membawa ajaran baru.
ya, sehingga mereka mau intervensi. Mulai dari intimidasi, ya, tolong tutup ya. Siapa? Ya, mulai dari intimidasi dalam bentuk apa? Ya, bentuk ya mungkin diancam, bahkan Rasulullah mau dikejar-kejar atau dibunuh. Tapi berikutnya Rasulullah ditawari dengan apa? Tadi Jeje sempat nyebut itu, tahta, Harta. harta Raisa. dan wanita. Oh, Raisa ya. Masa Tahta, Raisa? Raisa, Raisa. Zaman Ya. Nabi belum ada. Oh, iya. Gimana sih? Adanya Umairah gimana nih? Iya, Umairah itu apa tuh? Itu pipi yang merona. Guys, mantap. Ya, jadi tahta harta wanita itu dijanjikan ya atau ditawarkan oleh pembesar-pembesar supaya Rasulullah berhenti berdakwah. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Seandainya ya matahari diletakkan tangan kananku atau rembulan dengan tangan kiriku untuk menghentikanku berdakwah ini, sungguh aku tidak akan pernah berhenti dari dakwah ini. Ya, jadi itu konsistenan Rasulullah. Ya, itu yang disebut dengan istilah apa namanya istiqomah ya, dalam Islam itu istiqomah. Nah, tadi toleransi tadi balik lagi, oh ternyata ada nih pembesar-pembesar Quraisy yang ingin melakukan negosiasi ya. Ya, di saat mereka udah nggak bisa lagi mengintimidasi Rasulullah, mereka mencoba dengan cara negosiasi. Gini deh, mereka datang menghampiri Rasulullah, kemudian ibaratnya nih dari beberapa orang nih ya, perwakilan-perwakilan, misalnya Kang Ade datang gitu ya, ada lagi Lutfi datang, ya Lutfi datang, ada lagi Kang Boy datang dan semacamnya itu tiba-tiba dengan jubah-jubah kebesaran seorang pemimpin-pemimpin Quraisy ya, datang dia, ya wahai Muhammad, ya. Dia datang semua, ya Muhammad, sesungguhnya kami mengetahui bahwa engkau memiliki ajaran yang kau bawa ya, dengan ketauhidan yang ada. Kemudian kami ingin melakukan apa namanya penyesuaian lah ya, ingin berdamai, bahwa kalau gitu gini aja deh supaya sama-sama enak gitu ya. Gimana kalau setahun ya kamu Rasulullah nih, ya, emang aku sebagai Rasul ikut deh ibadah kamu dulu gitu ya. Ini kan super ngerasain ya, toleransi dong sekalian inilah ya, saling ngerasain setahun aja dulu. Terus setelah toleransi kalau ternyata dianggap bagus, ya itu kan senang buat kamu sendiri gitu. Terus kebalikannya nanti setelah setahun selesai, ya saya dan kami sini apa besar-besar Quraisy ikut juga setahun agama kamu. Ya, tujuannya apa ya, saling ngerasain. Yang kedua, nanti kita jadi lebih enak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya apa? Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ini. Itu menjadi salah satu bagian dari asbabun nuzul juga atas kejadian asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini sendiri. Jadi berinteraksi ketika Rasulullah disampaikan dirayu dengan cara itu, Allah bantu dengan jawaban turunnya ayat Allah surat Al-Kafirun ini. Ya, sehingga memang boleh dibilang surat Al-Kafirun menjadi ayat fenomenal sebagai dasar bagi umat Islam ini bagaimana dia melakukan toleransi kepada agama-agama lain. Ya, toleransi bisa beriringan dengan budaya nggak sih? Budaya daerah setempat misalnya bisa saling beriringan atau? Ya, jadi kalau misalnya toleransi budaya, kemudian interaksi dengan sama orang di sekitarnya, itu juga bisa. Bagian dari Islam mengajarkan bagaimana kita tuh berdakwah, ada yang namanya dakwah bilhal ya, dengan cara yang baik ya. Lembut ya. Ya, dengan lemah lembut ya. Cuman kalau udah menyangkut tentang akidah, nah ini banyak jadi batasan nih. Oh itu. Jadi kalau sama muamalah, hubungan interaksi itu boleh. Gimana? Nah itu pas tuh. Kan tadi juga kan Nabi Muhammad disuruh cobain agama yang sama Quraisy, terus Quraisy agama kan sebenarnya dalam Islam tuh batasannya tuh ada nggak sih Pak Ustaz? Batasan dalam toleransi ya. Batasan toleransi. Ya sebenarnya sih simpel aja ya, sederhana bahwa Islam tuh membolehkan kita pada dasarnya prinsipnya berinteraksi sama siapapun ya, termasuk dengan orang-orang di luar Islam. Ya. Cuma ada batasnya, semua kuncinya adalah masalah akidah dan ibadah. Kalau dengan masalah muamalah ya, muamalah hubungan pedagang segala macam ya, hubungan keseharian kita ya, khususnya dalam sekolah itu silakan berbaur ya sama kita ya dengan orang-orang non Islam. Tapi kalau sudah menyangkut ibadah dan akidah ya tidak ada toleransi di situ. Ya, contoh yang tadi dibilang, kira-kira nanti kalau misalkan kita ada perayaan-perayaan ibadah agama lain, boleh nggak kita ikut di situ? Nah, itu boleh nggak? Nah, itu nggak boleh. Sama ketika Rasulullah tadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Tadi kan kita yang Bang Wayan bacain tadi apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Jadi aku ini nggak pernah menyembah. Pakai kostumnya pun nggak boleh, atribut.
perayaan mereka nggak boleh. Ya, kalau atribut kemudian mengidentifikasikan bahwa kita seolah-olah mengikuti perayaan mereka, ya sama aja nggak boleh juga. Ya, karena memang itu batasan yang jelas. Tadi kan dibilang dua hal, akidah dan ibadah. Ya, jadi hati-hati memang kalau kita mau mengikuti, ya pikir-pikir dulu. Apalagi kalau sudah cerminannya emang tuh sudah ikon banget lah buat agama-agama tertentu jadi ibadah. Gimana ya? Ustadz, Siapa tuh? Oh, Apa tuh lama-lama? sahabat kita yang deket nih. Gimana? mau nanya. Kirain kejepit ini. Apa tuh? Mau nanya? Oh, nggak apa-apa. Lutfi ya? Namanya Lutfi nggak salah ya, Fi? Iya, Lutfi Ustadz. Sini, Fi. Sebelah, Fi. Aduh. Apa dari sini? Jangan sih. Jarang-jarang nih ketemu Lutfi nih. Waduh, ini salah satu bintang juga, artis sinetron juga kayaknya. Gimana, Fi? Gimana, Fi? Jadi gini Ustadz, kan saya ini punya abang, Oh iya, Fi. itu aparat gitu, dia suka ngejaga tempat ibadah agama lain, kayak itu kan demi keamanan juga ya, dan tugas juga itu Oh iya, benar. dari Fi. atasan. Mm-mm. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Oke. Kan kita juga kadang suka dengerin juga, kata dia sih kurang lebih gitu. Iya. Dengan Oke. khutbah mereka ya. Iya. Iya, Fi. Waduh, jadi Lutfi punya kakak aparat nih. Wes, luar biasa. Terpesona. Aku. Kok jadi gitu? Kan gitu. jogetnya. Iya. Jadi aparat nih, wah luar biasa. Jadi kalau gini ya, kalau dalam Islam ya setiap tugas ya yang dibebankan atau diamanahkan ke dia itu punya kewajiban dijalankan semaksimal mungkin, seprofesional mungkin, apapun tugasnya. Termasuk ya kakak Lutfi ini punya tugas diminta untuk menjaga sebuah rumah ibadah ya, yang kebetulan rumah ibadahnya beda dengan keyakinannya ya. Nah, hukumnya gimana? Dibolehkan hukumnya kalau selama dia ditugaskan untuk menjaga ya, menjaga sebatas menjaga ya, bukan mulai ikut beribadah di dalamnya atau membenarkan apa yang ada dalam isi dari muatan-muatan ceramahnya itu sendiri. Kenapa? Karena yang terpenting bagi kita adalah menjaga akidah. Kalau menjaga pekerjaan mungkin ada sisi lain lah ya. Dia bisa mencari minta tolong atau minta izin kepada atasannya dipindahkan tugas tempat lain. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi yang lain dan dia memang dapat tugas di situ, ya sebisa mungkin dia jalankan dengan secara profesional. Ya, dibolehkan itu selama dia untuk tugas. Ya, kemudian kalau dia sudah terpaksa hadir di situ, kemudian mendengarkan beberapa informasi, ceramah-ceramah dan segala macamnya itu, sebisa mungkin jangan sampai dia tergoda imannya ya, jangan sampai tergugah mau jadi pindah nih. Nah itu yang bahaya ya, tiba-tiba datang ke Lutfi, ayo Fi kita ikut Fi, kita datang. Langsung apa? Wow. Berbahaya. Jadi dia sebagai bentuk toleransi dia, apalagi dia buat tugas sama dia harus jaga itu rumah ibadah yang lain, dan itu wajib ya karena dia tugas dari negara. Tapi tadi jaga akidahnya, Fi. Oh iya, paham Ustadz. Jadi selama kita juga nggak membenarkan agama tersebut, nggak meyakini juga, imannya kuat, insya Allah masih boleh. Tapi Tat, andai kata dengan sukarela pengen jaga gimana Tat? Nggak disuruh main jaga aja. Nah, kalau yang nggak sukarela juga harus ada harus ada dasar ya. Dia menjaga itu kan yang paling afdol ya. Kita ini ya paling tidak menjaga tempat ibadah orang lain itu dari gangguan tangan kita. Menjaga itu bukan berarti nongkrongin di rumah ibadah, tapi menjaga dari kerusakan yang ada ditimbulkan atas rumah ibadah itu. Kita nggak boleh lemparin batu, nggak boleh isu-isukan itu kita bakar aja yuk, kita ajak bakar ya, itu kan namanya bagian menjaga ya. Tapi kalau sukarela jaga tiba-tiba di depan pintunya mereka tuh ya, itu konteksnya adalah tidak atau sia-sia, bahkan ada yang ulama memakruhkan ya. Tidak sampai mengharamkan. Kalau mengharamkan kalau dia tujuannya untuk cari-cari atau curi-curi dengar untuk cari ilmunya, karena dia tahu bahwa apa yang dia jaga itu sebenarnya memang suatu hal yang sudah dalam agama itu dilarang. Kenapa sih dilarang dalam Islam? Ya karena ada beda persepsi. Ya, dalam Islam tuh sikap tauhid Allah itu satu, sementara di luar Islam Allah punya anak, ya kan? Allah punya ibu. Bidannya siapa kalau kata Rizik? Jadi kalau memang kita bisa menjaga ya silakan. Tapi bagusnya sih gitu aja, yang efektif aja daripada menjaga itu, mending kita cari yang lain efektifnya ya kita jaga ulama aja kan, jaga ya kan ulama. banyak yang ditusuk. Oh iya benar. Jaga ulama Benar juga Ini nih. jaga ulama ya? Jadi ada mudarat. Jadi siapa tuh yang ditusuk ulama tuh? Emang ada yang tanya? Almarhum sekali. Masya Allah. Dan dengan kesabarannya, dengan kesabaran beliau memaafkan ya. Dan
meminta maaf juga dia. Masya Allah. Gimana? Kalau kita gimana tuh? Kayak tusuk terus Kita yang ada- ajar balik. Oh, pokoknya gitu orang gitu. nggak boleh tuh, Kang Ade tuh dengan hikmah senioritas beliau tuh dia sampaikan kebijakan. Nanti kita banyak yang ngantri mau nanya Pak Wah, Ustadz. iya, sorry. Udah Pi ya? Waduh, makasih Pi. Wah, luar biasa. Bareng-bareng. Kalau gitu salam ya. Depan gerbang. Iya. Di situ Iya udah. Kapan Kapan? nanya juga nggak Pak Ustadz? Boleh. Saya jadi agak minder nih nanya Kang Ade soalnya. Justru Produser luar biasa nih. Pak Ustadz di sini sekalian kita. Gimana, Kang Ade? Nanti kan Boleh mau Ustaz. nanya gitu. Ini saya nanya di sini aja ya. Boleh Kang Ade. Di sana apa di situ? Boleh kalau di sini bisa Kang Ade. Biar kita tahu nih yang namanya Kang Ade nih yang ganteng kayak gini. Silakan Kang Ade. Jangan kalah sama Lutfi kayak Kang Ade. Waalaikumsalam. Weh, Kristianto nih. Lihat tuh. Jadi gini nih. Gini nih Pak Ustadz. Bukan senderan warnanya. Gimiknya menyakitkan. Iya, mirip ya merah itu mah. Iya, depannya. kayak senderan kursi. Begini Pak Ustadz. Wajah-wajah seniman ini luar biasa ya, kelihatan seniman banget aura, abis. aura seniman. Seniman soleh. Pasti nama soleh. Amin. Aduh, amin. Alhamdulillah ya Allah. Gimana nih Kang? Gini Pak Ustadz. Ya Kang Ade. Kadang-kadang kita sebagai orang Muslim di saat-saat tertentu ya, bukannya setiap saat, tapi di saat tertentu itu, Iya. kalau saya pribadi nih, saya jujur kadang-kadang suka merasa terganggu dengan suara toa di masjid yang tidak mengenakan. Iya. Itu saya pribadi yang umat Muslim merasa terganggu, Iya. apalagi umat yang bukan Muslim. Betul. Seperti betul. apa itu toleransinya gitu kan? Kalau Iya. misalkan merasa terganggu adalah seperti begini, mau sholat asar atau sholat maghrib lah contohnya, kan suka ada pengajian dulu atau apa. Oh dulu. iya. Tapi dilakukan sama anak-anak kecil. Sebelum azan ada yang suka bawain sholawat. Betul, atau sholawat pengajian gitu kan. apa ya, Tapi betul. di ini dilakukan sama anak-anak kecil yang Betul. teriak-teriak, mana nggak ada nada, nggak Iya, apa iya, gitu. iya, Nah, iya, terus betul. yang orang-orang tuanya membiarkan. Itu kan jadinya kan mengganggu Oh, malah kan betul. menjadi ini Jangan non toleransi muslim kan. ya. Yang muslim pun merasa terganggu juga Betul. kan? Iya, betul. Kami saya juga yang muslim kadang-kadang merasa tuh bising gitu. Tapi mau melarang Nggak enak. kita kadang-kadang nggak enak kan. Iya, Udah iya. melarang gimana ya gitu. Pasti alasannya biarin namanya juga anak kecil. Nah, Iya. itu seperti Itu apa? pengalaman gitu kayaknya. kan. Apalagi ke umat Oh, yang gitu. bukan muslim kan kita Iya. syarat toleransi kan. Nah, itu Iya, jadi betul. seperti gimana tuh Pak Benar. Ustadz ya? Wah. Seharusnya kita itunya Ini tindakan realitas ya. seharusnya seperti apa gitu. Ya, realitas lapangan ya, realitas Iya, iya. lapangan. Jadi kita sebagai seorang muslim, apalagi kita ini berada dalam negara yang mayoritas kita nih, mayoritas umat kita muslim, juga tetap harus menghargai. Bentuk penghargaan kita pada orang non muslim atau bahkan sesama muslim, ya, kita harus menghargai dalam bentuk apa? Pastikan sikap kita itu sebagaimana contoh Rasulullah mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah gariskan. Yang pertama, jangan mengganggu kalau tidak mau diganggu. Kemudian pastikan juga ketika memang orang-orang yang ditugaskan ya dalam tadi dibilang sebelum azan ada yang ditugaskan untuk mengisi waktu gitu ya. Pastikan memang itu orang-orang yang memang bisa diarahkan. Kalau anak-anak kita khawatir itu malah jadi mengganggu yang lain, sebisa mungkin itu diarahkan oleh gurunya. Ustadz yang mengajari dia, mungkin ada guru TPA atau apa, diajarin bagaimana membaca yang baik. Ya, kalau belum bisa juga ya ditarik dulu, jangan yang ini dulu, yang lain dulu deh, diganti sama yang udah bagus suaranya. Ya, apalagi kalau bisa suaranya tuh indah, enak segala macam, nggak sedikit loh orang-orang non muslim yang Iya, yang suka yang suka akhirnya masuk Islam. Ya, ada beberapa cerita ya, kalau kita baca tuh itu berapa banyak orang-orang non muslim tuh yang tersentuh ketika dengar azan, ketika dengar ayat-ayat Quran dibacakan. itu maksud saya. Itu yang sebenarnya rahmat alami Betul, itu dapat. maksud saya seperti itu kan daripada dilakukan sama nggak jelas sama anak gitu kan mendingan seperti Iya. Pak Ustadz gitu yang suara merdu. Iya. Saya aja kalau dengerin Pak Ustadz lagi mortal gitu kan, aduh langsung Nah. sejuk gimana gitu kan Benar. seperti Berarti ini itu. ada Nah, follow up lanjutan tuh kalau gitu. Kang Ade ya merasa enak denger gitu. Harusnya kita cari tahu ini supaya enak gimana caranya. nah, Mesti belajar tentunya, berilmu. nah itu saya. Kang Ade saya suaranya mau udah serak-serak belajar. basah gitu ya, gebu gitu ya suaranya. Terus Dwiki juga, kalau ini suara-suaranya suara nyaring-nyaring gitu ya. Mau banget, Keren. mau banget. Suara rakyat. Kalau ini suara rakyat. Nggak pernah didengar Suara dong. rakyat. Mika dimatiin. Enggak, Mika gimana mau denger? Mika dimatiin. Gimana Gini aja? banget lu. Gimana mau didengar Mika jadi mati. Ya, dimatiin.
Diterusin lah. Ya, makanya tugas kojol kita ini terus belajar dan ngingetin orang untuk ikut juga belajar. Oh, iya, Makanya benar. saya juga punya tanggung jawab nih. Sampai Rasulullah tuh ada kalimat Rasulullah yang sangat indah buat orang memberikan sekedar memberikan motivasi. Kata Rasulullah apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oh, jadi orang yang belajar sama yang mengajarkan itu sama-sama orang baik. Sebaik-baik kalian. Ya, baiknya dalam konteks apa? Orang yang dimuliakan. Ya, makanya kalau ada orang mau belajar Quran atau orang yang mau meningkatkan bacaan tentang Quran itu sangat-sangat didukung oleh Rasulullah SAW sampai dimotivasi kayak gitu. Nah, makanya Kang Ade ini ketika dengar anak-anak kecil, kok suaranya begini sih? Kalau gitu, kalau bisa nanti suatu saat saya tuh yang bacain tuh. Rebut, Terimalah aku jadi muridmu. Terimalah aku. Waduh. Mengambil kita suci ke barat tuh. Ya, jadi mau yang mau belajar atau yang ngajarin nggak boleh tuh ya apa namanya saling gimana ya, dia harus saling support tuh. Oh iya, supaya kita jadi orang-orang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa Apa itu artinya tuh? sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wah, Sebaik-baiknya lu. Iya, jadi Rasulullah tuh begitu tuh. Kalau lagi mau motivasi, sebaik-baiknya adalah orang-orang yang bagaimana bisa menahan kesabaran. Jadi macam-macam tergantung orang yang dihadapinnya. Jadi intinya berarti saya boleh mengingatkan Boleh ke, banget. itu ke mereka ya. Iya, Gimana supaya- kalau nah kalau misalkan ya udah ganti saya sama bapak, nanti saya belajar. Saya belum. Iya. Itu memang satu tantangan. Tantangan ya, Tantangan benar buat juga, kita benar juga, menantang kata diri Pak sendiri, Ustadz. Betul, ya mau betul, motivasi. Oh iya, saya mau ingatkan. Iya, iya, Berarti iya, saya harus belajar juga. Tapi kalau dengan mencontohkan gitu betul. ya. Nah, kalau kita sebenarnya belum bisa, ya sekarang nih Kang Adi baru mau belajar, ya suatu saat akan bisa insya Allah. Amin, Tapi amin. kalau belum belajar mau mulai, ya palingnya sampaikan ini bagian dari nasihat, ya nasihat sesama Muslim untuk supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah bagi Islam itu sendiri. Karena Islam ini rahmatil alamin. Jangan sampai orang-orang malah jadi antipati sama Islam tuh, kayak gitu tuh Islam tuh. Nah, itu yang saya tidak Orang mau. jam 2 pagi digangguin sama suara-suara Ya, yang gimana-gimana gitu ya. Itu saya nggak setuju sama kadang-kadang sama Islam. Ya saya bukan anti Islam saya, tapi yang saya rasakan kan yang saya ini di agama saya gitu yang dari kecil ini yaitu Islam itu rahmatan ya alamin yang seperti kalau dengar murotal Pak Ustadz ya, sejuk damai gitu kan. Di Islam itu sejuk damai. Iya, Waduh, kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi emang itulah tujuan tadi Kang Adi nyampaikan kan cuma buat introspeksi kita semua ya. Bahwa ada di sekitar kita nih masyarakat atau saudara kita sendiri ya, yang memang perlu kita ingatkan. Bukan berarti mereka nggak sadar, mungkin mereka sadar, tapi nggak ada yang lain nih. Adanya anak kecil doang nih. Nah, ini tugas kita semua nih. Ya kita sama-sama belajar gitu. Jadi Suaranya cempreng. bisa menggantikan yang itu. Kan bisa dilatih suara kan? Kesulitan itu aib mata kayak gitu. Mata selawatnya kayak gak jelas. Itu lu kali yang selatan. Gue gak pernah mau. Oh, nggak pernah mau. Disuruh azan ke itu aja ke toilet gitu. Jeje main di toilet gitu. Waktu kecil gitu loh. Ya Allah. Iya. Apa? Iya. Kenapa? Mau nanya. Mau nanya Ustaz. Iya, silakan. Kayak tamu lu nanya mulu Iya, tadi iya, kata Pak iya, Ustadz. iya. Sini Sa, Iya, mau iya. nanya Wah, sini. ini- Gantian. Ras Kanjeng Muhammad. apa nih? Kanjeng Beras banget. Sunan apa ya? Kanjeng Sunan apa? Nih kayaknya belum balik-balik dari kemarin bajunya begini aja. Nungguin Iya. set takut diangkut orang Iya, setnya. iya, iya, Ditungguin. benar, Tidur benar. di kantor. Silakan Iya, Pak iya. Ustadz, terima kasih. Sama-sama Kang Ade. Sangat menyejukkan. Terima kasih. Insyaallah. Amin. Beseknya di meja nih. Bapak dapat besek nih. Satu pertanyaan yang aja dapat besek ya. Insyaallah. Bukan sepeda. Poin. Jadi begini Pak Ustaz. Nih. Pak Ustadz, Elah, lawakan. Sri mulat banget. Ya, Iya. Iya. Sri mulat banget kamu. Gimana? Ya mau nanya Pak Ustaz. Nah. Pengalaman pribadi. Oh, gitu. Jadi saya pernah nih masuk ke tempat mesti disebutin deh agamanya. Oke. Pokoknya ke rumah ibadah itu. Iya, terus? Rame-rame nih zaman kuliah tuh. pernah kuliah Sa? Pernah kebetulan. Satu almet gitu ya. Enggak. Tidak diakui. Eh, masuklah, mereka lagi ibadah. Nah, tapi itu bukan ibadah yang ini. Kalau di kita Mingguan. mungkin majelis taklim. Kalau di kita nih. Iya, bukan pada saat sholatnya lah ibaratnya. Nah, kalau di kita majelis taklim. Nah, saya masuk dalam, duduk paling depan.
Terus kita didoain di semua satu gedung, amin. Nah, Hmm. pertanyaan saya ini kan beda agamanya. Duh, amin mereka diterima nggak kan? Amin dia sama amin saya beda, Pak Ustaz. Nggak masalah lu ngapain di situ? Itu lagi menuntut ilmu Oh, ceritanya. lagi ada, Amin saya lagi dan ada amin dia kerjaan berbeda. sesuatu. Ini kan amin saya sama amin dia beda. Iya, iya, Nah, iya. itu diterima nggak aminnya? Ya, siap. Jadi ini lucu juga ya pengalamannya. Amin saya dan amin dia berbeda. Tapi ngomong-ngomong dia kayak mau kerja aja ada pengalaman. Iya. Nggak bisa. Kurikulum vitae. Kurikulum vitae. Jadi emang kalau orang-orang yang dalam tanda kutip tadi ya, ketika dia tidak mengakui adanya Allah sebagai Khalik, ya, sang Khalik pencipta, kemudian dia tuh tidak meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, ya. Ya, kayak kita apa? Qul huwallahu ahad. Allahu Sama. lam yalid walam ya gue. Tapi tahu artinya nggak bang? Mancing aja dia. Ya. Bisa. Jadi kalau dalam Islam ya, ini pemahaman Islam ya, jangan sampai nanti dipelintir atau apa. Saya juga ada Islam, yang tersinggung. Ustaz. Oh iya. Karena kadang-kadang gini, Aminnya sama kan? kadang-kadang orang menyikapi apa? Menyikapi sesuatu dengan cara pandang dia, padahal belum tentu kita sama-sama satu visi gitu. Tapi kalau Islam memandang ketika orang-orang berbuat baik, orang-orang berdoa dengan cara mereka, tetapi dalam konteks ibadahnya itu masih melanggar dari sikap ketauhidan, maka nggak akan diterima doanya. Aminnya kita ya, amin kita insya Allah diterima ya, dalam bentuk doa kita sehari-hari ya. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan boleh aja kita mendoakan orang non muslim ya untuk supaya mereka dapat hidayah itu boleh. Tapi kalau doa mereka ke kita aminkan ya, itu lebih konteksnya apa? Doa kalau selama itu doa bukan terkait dengan ibadah-ibadah yang gimana gitu, kayak contohnya ya misalnya ada ucapan ya, oh semoga berhasil ya, sukses deh kerjanya gitu ya, udah kita amin nggak apa-apa. Sehat selalu gitu. Sehat selalu amin gitu. Tapi kalau semoga Tuhan memberkatimu segala macam, nah itu kita mendingan ya sudah, kita nggak usah ambil pusing. Toh dia menjadi amalan yang tidak diukur atau tidak diakui oleh Allah sebagai amalan ibadah ya. Terus kita pun udah anggap aja biasa karena udah terlanjur masuk tadi ya. Nah, untung nggak ditangkap ya. Saya duduk di belakang disuruh maju. Oh gitu. Dikasih Bener, brosur. bener kata Pak Ustadz. Jadi kalau udah dengar kayak gitu, jangan ambil pusing, Iya. ambil aja makanannya. Iya. Ambil minumannya, makan aja, minum santai. Bener aja kan, lagi-lagi makanan, kotak makanan lagi nih. Bicara sebisa mungkin kita cari yang manfaat aja. Manfaatnya ya udah nggak usah gangguin ibadah mereka. Takutnya itu kebetulan yang nggak merasa diganggu ya. Kalau ada yang merasa diganggu dengan pakaian kayak gini, datang masuk lalu wah langsung bukannya disuruh maju ke depan tapi dilemparin apa tuh. Ya, ikat hati-hati. Iya, jadi jangan sampai ada kesan kita ingin mengganggu. Dia mereka tahu nih kita muslim. Oh, jangan-jangan ini orang mau gangguin kita nih atau sampai ada yang memfitnah, oh jangan-jangan ini mau lakukan apa ya, Tapi saya ngebom atau apa. kasih brosurnya Pak Ustadz. Itu isinya bacaan doa dia. Nah, Saya suruh baca. ya terima aja. Penghormatan lah, udah terlanjur masuk ke situ ya. Ini kan lagi untuk yang udah terlanjur ya. Tapi kalau yang sebisa mungkin nggak usah masuk sih sebenarnya sih ya. Mau dia ibadahnya bentuknya apapun nggak usah masuk. Tapi kalau udah terlanjur masuk dan udah terjadi lewat yang lalu, yang penting nggak dibawa ke hati ya sudah. Ya, karena Tapi doanya tuh nggak sah jadinya. ya nggak bisa terima. Ya emang lu mau disahin Enggak, kasihan dia udah satu gedung nggak amin. Bang, tapi lu dikasih Indomie bang. Ya. Ini sering nih Pak Ustadz. Oh, iya, Kalau iya. minggu pagi. Ngapain? Ngapain? Udah gitu aja nih. Udah Pak Ustadz, Hah? makasih ya. Serius udah benar nggak nyesel? Enggak. Oh, udah. Oh gitu. Saya Iya. kita ketemu lagi. mau jual madu lagi nih. Itu petua dari Lewat bercabe dong. tadi petua dari Gimana Bang nih? Amin. Lucu ya pengalamannya. Iya, Saya Pak. tiap Ada saya dia, Pak, ada emang, aja nih. Oh, Pak. Oh, siapa ya? Ustaz, apakah di zaman Nabi atau zaman Khalifah ada ormas yang intoleran? Wah. Dia ngebayanginnya kayak sekarang ya, ada ormas ya. Gitu pertanyaannya udah. Iya, ini dia ngomong gitu. Jadi kalau zaman Rasulullah SAW ya, setahu yang saya pelajari memang istilah ormas ya, ormas itu kan ibaratnya kumpulan-kumpulan orang ya. Kalau dulu memang ada tuh, jadi beberapa kabilah, beberapa suku-suku tuh suka ngumpul-ngumpul di suatu tempat ya. Yang memang kebiasaan orang-orang orang-orang Arab sana itu kalau kumpul biasanya kan mereka panggil tukang syair untuk melakukan syair mempertunjukkan syair-syair yang bisa memuji ya pembesar ini pembesar itu, mereka senang tuh kayak gitu. Nah tapi kalau ormas yang sifatnya memang organisasi yang memang seperti ada struktur seperti sekarang itu
sepertinya belum ada, tapi untuk berkumpulnya mereka ada. Oh, dari Tapi zaman kalau Nabi udah ada kumpul-kumpul itu ada, tapi tidak terbentuk organisasi kayak ormas saat ini. Kemudian yang ada adalah kabilah-kabilah yang dikepalai oleh salah satu pembesar-pembesar suku-suku, kayak suku Quraisy itu ada pembesar kabilahnya. Nah, itu apakah pernah terjadi intoleransi? Ya sama seperti sekarang ya. Jadi nggak usah jauh-jauh tadi yang dibilang tiba-tiba Rasulullah didatangin ya, beberapa perwakilan itu kabilah itu datangin Rasulullah, kemudian ditawari Rasulullah gitu. Awalnya cara yang baik-baik, mau harta, mau tahta, mau wanita, mau Raisa gitu. Wah, sangat mau. Raisa doang. Kemudian ditawari lagi hal-hal yang lain. Mau aja kita mah jabatan ya, jabatan segala macam. Tapi begitu nggak berhasil dibujuk rayu, ditawarin lagi yang lain. Ya gimana kalau ya tukeran deh setahun gitu. Nah, sampai akhirnya ketika nggak bisa goyah juga pendiriannya, ya malah diintimidasi, diancam segala macam. Ya ada itu kayak Tapi kayak di sudut Nabi Muhammad tuh dia yang keras nggak sampai nentang Nabi atau nentang para sahabat. Tapi dia tuh kayak di pihak Nabi juga ibaratnya. Oh gitu. Jadi maksudnya yang pembela-pembela Nabi Ya, tapi ada dia yang tuh keras keras, itu. iya. Jadi Oposisi soalnya maksudnya. jadi maksudnya pengikut fans kalau sekarang tuh fans clubnya ya Rasulullah itu mereka punya apa semacam pembela Rasulullah, kemudian keras kepada yang lainnya gitu. Saking kerasnya kepala orang yang ini Nabi Muhammad tuh sampai dipenggal kayak gitu. Oh ibaratnya. gitu. fanatik lah itu ya istilahnya. Iya iya, pengikut fanatik. Tidak berani menyebutkan. Oh iya iya, kalau tadi Kang Ade sebutnya apa tadi istilahnya? Oposisi. Oposisi. Oh, bukan oposisi berarti. Bukan ya? Beda. Salah, Berarti ini salah. malah pengikut Rasulullah yang yang dianggapnya pro. terlalu fanatik sama Rasulullah sehingga kalau ada yang ganggu Rasulullah penggalin orangnya. Nah, jadi memang di zaman Rasulullah itu ada beberapa sahabat Rasulullah yang terkenal ya sebelum masuk Islam dia sebagai ya ibaratnya preman atau ya, orang-orang yang pemberani. Ya. Seperti halnya Umar, Hamzah ya. Itu mereka juga gitu. Sebenarnya ketika Rasulullah diganggu, mereka ada pembelaan. Tetapi pembelaan mereka sebatas kepada tindakan yang dibolehkan saja oleh Rasulullah. Nggak sampai harus ada yang mengganggu Rasulullah langsung dipenggal. Enggak gitu. Cuman ada yang pengen gitu ya. Ada yang pengen memenggal, ada yang kurang ajar sama Rasulullah, ada. Tapi Rasulullah tahan. Jangan. Ya. Sampai ada peristiwa yang sangat terkenal. Ya, ini peristiwa yang sedikit menyindir lah ya para dai. Ya, ketika dia berdakwah ke pelosok-pelosok, kalau diterima dengan sambutan yang meriah, itu kan biasa ya. Terus diterima dengan diterima dengan pokoknya salawat-salawat dan lain-lain, kemudian pulang diamplopin gitu ya. Nah itu kalau di Rasulullah ada nih ketika Rasulullah mau berdakwah di kota Taif namanya. Kota Taif, kemudian Rasulullah pergi bersama beberapa sahabat. Nah kemudian di sana bukannya dapatin sambutan, tapi apa yang dapat dari Rasulullah? Hujatan. Sambitan. Oh, sambitan, dilemparin batu gitu. Rasul lemparin batu oleh masyarakat sana. Kenapa mereka bisa lemparin batu? Padahal Rasulullah nggak punya salah sama mereka. Ternyata difitnah orang-orang itu dipengaruhi supaya dibilang bahwa Rasulullah ini orang yang akan mengganggu keamanan di negara itu, di wilayah itu. Rasulullah sambitin tuh. Tapi ketika itu Rasulullah mundur lagi, ya. Kemudian sahabat yang bersama dengan Rasulullah itu nangis gitu ngelihat Rasulullah pada berdarah. Dan di saat itulah datang tawaran. Tawaran dari siapa? Bukan sekedar fans club tadi, bukan sekedar orang-orang yang membela Rasulullah, tapi malaikat Allah, penunggu gunung. Menawarkan apa? Ya Rasulullah, sungguh mereka telah berbuat zalim kepada kamu. Ya, silakan minta kepada Allah, ya, mohon doa kepada Allah, berikan hukuman akan kutimpakan gunung ini kepada masyarakat yang nimpukin itu. Itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Ya, sesungguhnya mereka belum mengetahui tentang apa yang aku ajarkan. Tuh, Masya Allah, Rasulullah selain mengajarkan tentang toleransi, beliau juga tentang memaafkan. Karena bagian tadi ya, toleransi sampai kan luka dan dilempar batu masih tetap. Dan Rasulullah berdoa langsung malah berdoa, ya Allah, maafkanlah mereka. Semoga maafkan mereka karena mereka sendiri belum tahu. Dan lahirkanlah dari keturunan mereka nanti dari tulang sulbi mereka. Tulang sulbi itu atau nggak tulang sulbi? Baru dengar. Jadi ibarat itu dari keturunan nanti mereka. Jadi kalau kita sebelum masuk ke dalam rahim ibu itu kan ada di tulang sulbi ya ibaratnya dari sumsum kita segala macam tuh. Jadi kalau dari laki-laki dia berarti dari saripati, air mani dan lain-lain. Ya. Jadi dari situlah Rasulullah mendoakan
ya Allah semoga anak turun mereka nanti akan mendapatkan hidayah darimu. Itu sabarnya Itu Rasul. bukan lagi toleransi lagi kelasnya tuh ya. Iya. Lebih level lebih tinggi lagi kesabaran yang luar biasa. Bukan dikasih sambutan, dikasih sambitan, tapi bisa sabar banget. Iya, ya. masih bisa memaafkan ya. untuk Betul. Walaupun sekarang emang langka ya sifat-sifat seperti itu. Sini ayo. Kalian tahu ini tempat apa? Sembahyang tempat apa? Udah. Bagus. Di tempat sembahyang atau di tempat peribadatan lain tidak boleh dijadikan tempat bermain. Paham? Paham. Kalau umat Islam sembahyangnya di mana? Ayo, di mana? Masjid. Pintar. Ingat, peliharalah dan jagalah tempat peribadatan setiap agama. Ngerti? Iya. Kalian main di tempat lain saja ya? Iya. Jadi Tat, boleh nggak sih kayak kita main-main ke tempat kayak gereja ataupun tempat ibadah lain gitu, kita main-mainin. Bakal propertinya kita rusak gitu. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah nih ada contoh konkret nih. Ya, jadi di situ kebetulan yang dicontohkan atau yang ditampilkan adalah anak-anak ya. Anak-anak ya. Dalam konteks ini berarti kan gangguannya sifatnya lebih kepada ya kekhawatiran ngerusak ya. Kalau beda lagi kalau yang melakukan gangguan itu adalah pihak orang yang sudah dewasa, mungkin beda lagi kerusakannya. Tapi ini karena contohnya adalah anak-anak, ya apa yang dilakukan oleh tadi yang mewakili, walaupun tadi bentuknya video, potongan video ya, film penggunaan Kalijaga itu, ya itulah yang benar dilakukan oleh sang Sunan itu ya. Jadi Sunan Kalijaga sangat-sangat mengedepankan dakwah bilhal dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, jadi itulah yang disuruhkan Allah dalam surat An-Nahl itu 125 yang katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Jadi serulah ya ud'u ila sabili kepada jalan Allah itu dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik ya. Jadi mungkin tadi sedikit juga menjawab pertanyaan dari Kang Ade tadi tuh ketika ketemu anak-anak kecil ya. Kebetulan tadi kondisinya di rumah ibadah kita sendiri, nah ini di rumah orang lain. Jadi memang benar apa yang disampaikan tadi bahwa kita diharamkan mengganggu atau merusak ya rumah ibadah orang-orang di luar Islam ya. Begitu juga halnya kita juga nggak boleh mengikuti apa-apa yang ada diajarkan dalam rumah ibadah itu ya. Kita juga nggak boleh untuk merusaknya. Jadi kalau bisa ya benar-benar saling menjaga tadi ya, bahkan Rasulullah sangat melarang ya kalau sampai ada orang-orang non muslim ya yang terganggu karena tangan kita itu Rasulullah nggak mau ngakuin kita sebagai umatnya ya. Sampai ada istilah sebutan dengan kafir jimmi itu adalah kafir yang tidak mengganggu kita kecuali mereka yang orang-orang non muslim itu yang memerangi kita ya, itu boleh kita bertahan ya mempertahankan diri dibolehkan. Tapi kalau kita inisiatif menyerang, ya, kemudian mengganggu, merusak rumah tangga, rumah ibadah, ya. Rumah ibadah orang itu nggak benar, ya, nggak boleh. Gitu. Kenyang banget kan pembahasan toleransi, toleransi telur dan terasi, jadi enak ya. Lauknya pas tuh ya, telur sama terasi. Kita akhirin aja sih pembahasan kali ini. Ada quotes-nya, bisa ada quotes nih jadi Asik, ini. quotes. Karena terlalu panjang. Quote pelatih. Beda tuh coach. Toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama, tapi pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lain yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Mahfud MD, Menteri Polkam sekarang. Keren ya. Iya, masya Allah ya. Benar ya, saya menghormati. Semoga amanah juga buat Mahfud MD, Pak Mahfud. Amin. Tetap di acara kita, Sobat Kilap. Yuk insya. Minum tuh teh. Oh iya, udah kelar acara belum? Oh, sudah. Aduh, parah banget.